Shalom dari Tanah Perjanjian, Pak Prabowo. Kami rakyat Indonesia mempunyai harapan besar bahwa Pak Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih moderat, tidak lagi menjadi negara ultra kanan yang antisemit dan rasis terhadap bangsa Yahudi, tetapi dapat lebih memanusiakan lagi bangsa Yahudi dan ke depan bisa mempunyai kerjasama dengan Israel. Setiap konflik Israel-Palestina ini selalu ada orang ini. Dengan narasi provokatifnya, membela Israel dan nggak segan bilang, "Woi, maka udah benar jika kita tetap bersama Palestina, kita bersama dengan golongan manusia waras di seluruh dunia. Tapi pernah kepikir nggak sih, kenapa selalu ada orang model kayak tadi yang mengcapture peristiwa kecil ya, dengan balutan-balutan yang emosional dan berusaha membuat kita tuh menjadi ragu membela Palestina? Waspada, pendukung Prabowo ini menginginkan agar Indonesia normalisasi hubungan dengan Israel. Jelas ini melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesia Radio. Para sobat, ada sekelompok orang yang mengaku sebagai pendukung bahkan relawan Prabowo yang menginginkan agar Indonesia normalisasi hubungan dengan Israel. Bahkan video ini diambil dari Israel, diambil dari negara penjajah Israel. Ya, kegiatan ini perlu diwaspadai. Karena apa? Karena semenjak zaman Bung Karno menitipkan pada seluruh rakyat Indonesia agar jangan sampai ada hubungan apapun dengan Israel selama bangsa Palestina belum merdeka, selama bangsa Palestina masih dijajah oleh Israel. Shalom dari Tanah Perjanjian, Pak Prabowo. Kami rakyat Indonesia mempunyai harapan besar bahwa Pak Prabowo bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih moderat. Sejak zaman Bung Karno hingga saat ini, Indonesia adalah negara moderat. Mengapa orang-orang ini, pendukung 02, mengatakan dan menilai bahwa seakan-akan Indonesia bukan negara moderat hanya karena Indonesia menolak hubungan diplomatik dengan Israel, hanya karena pembukaan Undang-Undang Dasar 45 melarang bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Konsekuensi dari pembukaan UUD 45 itu adalah bangsa Indonesia memiliki kewajiban moral, memiliki kewajiban untuk membantu bangsa Palestina merdeka. Catat ya, buat orang-orang ini, apakah untuk menilai Indonesia moderat atau tidak moderat, itu didahului dengan hubungan dengan sang penjajah? Tidak. Tidak. Selama bangsa Palestina belum merdeka, selama Israel membunuhi puluhan ribu bahkan ratusan ribu warga Palestina, bahkan sampai saat ini peperangan yang terjadi bukan peperangan genosid, telah dilakukan oleh Israel yang membunuh kurang lebih 30 ribu warga Palestina yang tak berdosa. Jadi kami rakyat Indonesia menolak keras adanya upaya normalisasi hubungan dengan Israel. Sepantasnya Israel adalah negara yang wajib dihukum karena telah merampas tanah Palestina, tanah yang dijanjikan Allah untuk bangsa Palestina. Tidak lagi menjadi negara ultra kanan yang antisemit dan rasis terhadap bangsa Yahudi, tetapi dapat lebih memanusiakan lagi bangsa Yahudi. Ngawur. Tuduhan orang-orang ini ngawur. Menuduh bangsa Indonesia rasis, anti-Yahudi, padahal bukan ke sana arahnya. Bahkan mereka menuduh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ultra kanan hanya gara-gara Indonesia tak mau normalisasi hubungan dengan Israel. Catat ya, orang-orang dari mana ini?
Pendukung 02, baca dulu dong. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di sana tertera bahwa bangsa Indonesia itu anti penjajahan. Karena bangsa Indonesia pernah dijajah lebih dari 350 tahun. Dan bangsa Indonesia merasakan betapa pedihnya Palestina dijajah oleh Israel. Jadi kalian semua nggak usah cuap-cuap. Nggak usah mendorong-dorong Prabowo Subianto untuk normalisasi RI dan Israel. Sangat bahaya. Sangat bahaya. Tidak hanya Muslim Indonesia, tapi agama lain pun. Apabila Prabowo berani normalisasi hubungan RI dengan Israel, akan ada perhitungan umat Islam dan rakyat Indonesia. Karena jelas Prabowo akan melanggar pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Intinya, sampai kapanpun selama Israel masih menjajah bangsa Palestina, sampai kapanpun jika bangsa Palestina belum merdeka, tak akan ada hubungan diplomatik dengan penjajah Israel. Dan ke depan bisa mempunyai kerjasama dengan Israel. And bless President Prabowo. Amin. And bless all the people of Indonesia. And bless him and bring Prabowo, open his eyes to guide the people in the ways of God. And open his eyes to bring success and prosperity to the whole country of Indonesia and unite the country. A country of Indonesia will be strong under the leadership of President-elected Prabowo. Para sobat, entah apa yang ada di otak orang-orang ini, ya, mereka warga negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi lebih membela sang penjajah Israel. Bahkan ada rabi yang mendoakan Prabowo presiden. Kita saksikan seperti ini. Tapi sekali lagi, bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim tidak akan pernah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, sang penjajah, sang pelaku genosid. Sampai hari ini saja, sekitar 2 bulan lebih, mereka menjajah bangsa Palestina. Dan hampir tiap hari membom, menjatuhkan rudal bom kepada anak-anak Palestina. Lalu mencegah bantuan-bantuan dari negara lain, truk-truk karnaval, truk bantuan dicegah, nggak boleh masuk. Banyak sekali anak-anak yang meninggal dunia di Palestina karena kurang makan, karena bantuan dari negara lain dicegah oleh sang penjajah Israel. Orang-orang ini patut dipertanyakan nasionalismenya, patut dipertanyakan kecintaan terhadap Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Admin bersyukur alhamdulillah tidak ada di barisan Prabowo yang mendukung normalisasi RI dan Israel. Semoga orang-orang ini akan dikumpulkan Allah di akhirat kelak bersama sang penjajah Israel. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.